bukan hanya sekedar satu pujian yang kami naikkan, tapi satu pengakuan yang keluar dari hati kami. Ketika kami harus Kau izinkan menghadapi apapun, kami harus menyadari tidak ada yang perlu kami takutkan selama kami masih bisa melekat kepadamu. Karena itu kiranya sebentar firman yang akan kami dengar, yang akan kami terima, biarlah ini benar-benar tertanam dalam hati kami sebagai satu pesan-pesan yang benar-benar Tuhan bisa membangun selalu hidup kami di dalam iman kami kepadamu, yang selalu akan bertumbuh, yang selalu akan berbuah-buah, karena itulah yang Kau kehendaki. Kami siap Tuhan, diberkati oleh firman-Mu pada malam hari ini, di dalam pimpinan dan pengurapan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Selamat malam. Kita sama-sama diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini saya ingin berbicara tentang apa yang disebut kata berbahagia. Karena saya percaya setiap orang merindukan hidup berbahagia. Dan saya sejak kecil, saudara, sekolah melihat teman-teman yang saya rasa lebih berbahagia dari saya. Karena dia anak orang yang mampu, saya anak orang sederhana. Setelah selesai lulus, setelah bekerja, sampai masa-masa sebelum saya bertobat, saya merasa orang yang paling tidak berbahagia kalau dibanding dengan teman-teman saya. Karena saya melihat mereka rata-rata berhasil, sukses. Saya merasa hidup saya paling gak berbahagia. Saya sempat hampir stres itu. Saya masih usia sebelum bertobat itu, saudara, di bawah 30 tahun. Setelah saya bertobat, saya mulai mempelajari, terus bertumbuh. Ya, saya ketika melayani Tuhan pun merasa gak berbahagia, saudara. Pelayanannya di desa. Ya, saya lihat teman-teman saya yang gak pelayanan aja lebih enak. Nah, ternyata setelah saya renung-renungkan, satu saat saya sadar, kebahagiaan ini sering orang mengukur dengan kesuksesan. Saudara, kalau saya renungkan, kebahagiaan ini ibaratnya metamorfosa di dunia. Saudara tahu istilah metamorfosa? Betul nggak ya? Orang yang ketika jalan di tempat yang padang pasir, padang gurun, haus banget, dia bingung mencari air, tetapi satu saat dia melihat di padang pasir itu ada seperti air gitu tergenang. Oh, Fata Morgana ya? Oh iya, Fata Morgana itu lain lagi, itu kupu-kupu. Fata Morgana. Itu satu pandangan semu, betul nggak? Fata Morgana. Nah, jadi dia melihat ketika di tengah kehausan di padang gurun ada air yang segar seperti kolam besar di depan. Ya, dia berusaha untuk mendapatkan itu, memberikan semangat. Tapi semakin dia mengejar, semakin dia menjauh, sampai dia akhirnya dikatakan mati di padang gurun. Dia nggak akan menemukan air itu. Benar ya? Itulah Fata Morgana, pandangan palsu, semu. Sebetulnya kebahagiaan di dunia, kalau saya renungkan, saya sering mendengar kesaksian ketika saya kerja di Jakarta, dan saya melihat sendiri bahwa orang-orang yang kaya raya pun ternyata dia banyak mengeluh tentang tidak berbahagia. Bahkan saya barusan dapat dari kesaksian seorang teman saya, bukan kesaksian ya, satu dari itu ketulisan yang ditulis seorang yang terkaya di Hong Kong. Namanya saya lupa, nama orang Cina itu saya bingung, lupa. Enak sama orang Jawa ya, gampang. Bernard, ya toh, Henry, itu namanya saya lupa, Kaisang atau siapa. Umur 92 tahun, dia orang terkaya di Hong Kong. Semua melihat dia sangat berbahagia. Tapi ternyata di akhir hidupnya, dia menulis satu tulisan yang menunjukkan ternyata kehidupan itu cuma begini. Saya renungkan, Salomo pun ternyata sama. Raja yang terkaya di dunia sampai sekarang nggak ada saingannya. Dia menikmati semua, dia benar-benar menguji semuanya untuk dia nikmati semuanya. Ternyata di akhir tulisannya dia katakan, usaha itu ternyata seperti menjaring angin, metamorfosa. Fata Morgana. Aduh, Fata Morgana. Kok bisa tahu metamorfosa? Fata Morgana, ya maaf. Nah, soalnya bagaimana sih sekarang kalau kita untuk mendapat kebahagiaan di dunia ini bisa apa enggak sih ya? Nah, ini tinggal kita renungkan. Bisa enggak kita menemukan kebahagiaan yang sejati, mutlak, kebahagiaan yang sempurna di dunia ini, bisa enggak?
Nah, coba kita lihat dari apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Lukas 11 ayat 27. Gimana sih kita mendengar dari Tuhan Yesus aja sendiri? Karena Tuhan Yesus pernah mengatakan tentang orang yang bisa menikmati kebahagiaan di dunia ini. Nah, Lukas 11 ayat 27, ketika Yesus, dia berbicara dengan ketika Tuhan Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Saudara, ibu ini namanya seorang perempuan. Perempuan ini bisa ibu mungkin ya. Dia melihat pelayanan Tuhan Yesus, kuasa yang dinyatakan Tuhan Yesus dalam pelayanannya. Dahsyat, saudara. Mujizat, sembuh dari lumpuh, semua kok enak ya. Ibunya bahagianya kayak apa punya anak kayak gitu. Ya, bener. Saudara sendiri mungkin Bu Yatmona kalau lihat gitu, ya kok enak ya punya anak, seorang anak yang pintar bisa jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden. Wah, orang tua itu bahagianya, bener gak? Saya percaya itu kerinduan seorang tua. Sekolahnya pintar kita bahagia banget kok. Anaknya rajin, sregep, ya loh. Udah bahagia. Apalagi ini disertai tanda-tanda mujizat yang luar biasa. Ibu ini melihat kehebatan kuasa yang dinyatakan Tuhan Yesus. Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Memang ya benar, saudara. Siapa sih lihat punya anak kayak gitu enggak? Ibunya langsung senangnya minta ampun. Tapi apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam ayat 28? Nah, ini kebahagiaan yang Tuhan Yesus katakan di ayat 28. Tetapi ia berkata, yang berbahagia bukan ibu tadi yang mengalahkan Tuhan Yesus, tetapi ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Nah ini bukan fata morgana ini. Itu lagi nanti. Jadi Tuhan nggak katakan, kalau iya yang memang ibuku berbahagia punya anak. Enggak, kalau gitu nanti yang bahagia di dunia cuma Maria tok nanti akhirnya. Bener nggak? Tapi ini Tuhan katakan maksudnya setiap orang bisa menikmati kebahagiaan seperti yang diimpikan, bukan hanya semu, bukan hanya fata morgana, tapi nyata. Itu dengan ini dua resep saja. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah. Saudara saat ini mendengarkan firman Tuhan? Saudara berbahagia? Ya, saya nggak tahu, ada Tuhan yang tahu. Orang mendengarkan firman Tuhan itu banyak hal, saudara. Ada yang serius, ada yang lapar haus akan kebenaran. Benar-benar dia pengen diberkati oleh firman itu. Serius banget. Ada yang sambil ngelamun, melayang kemana-mana, nggak konsentrasi. Apalagi kalau firman itu ternyata menyentuh sesuatu luka hatinya, dia langsung tutup hatinya, maksudnya. Wah, serius lah, paling itu lagi menegur sesuatu. Bisa enggak? Dia tidak bisa terima. Masing-masing setiap orang mendengar firman beda-beda. Tetapi yang dimaksud yang berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah. Maksudnya benar-benar dia konsentrasi, dia membuka hati. Memang firman Allah kalau kita lihat dalam suratan 2 Timotius 3 ayat 16, ini firman Allah. Sifatnya firman Allah, isinya firman Allah. 2 Timotius 3 ayat 16 kalau saudara baca. Memang inilah firman Tuhan itu kalau kita mau perhatikan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Saudara percaya firman Tuhan bermanfaat? Amin. Orang kalau tahu manfaat dari sesuatu yang besar, dia pasti senang dah menerimanya. Firman Allah itu memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Jadi ada untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saya percaya di sini saudara sudah ada yang merasa sudah benar semua, nggak ada yang salah. Kalau kita masih punya hati sadar bahwa kita diajar untuk menyatakan kesalahan, dan saudara sadar
bahwa saya ini masih banyak kesalahan, bukan hanya punya, tapi banyak hal ada kesalahan ini. Ketika firman itu kita terima dengan sepenuh hati kita, Tuhan, aku mau belajar, aku gak mau terus hidup dalam kesalahan. Karena saya tahu firman ini bermanfaat bagi hidup saya, bagi manusia batiniah saya, untuk memperbaiki kelakuan. Kelakuanku kok pas bener sih caranya sekarang ini, cara ngomongku, gaya hidupku. Ketika saudara masih sadar, kelakuanku memang terus terang masih belum bisa menjadi kesaksian untuk memuliakan Tuhan, saudara akui benar-benar, saudara pasti juga tidak akan melawan firman itu. Oh iya Tuhan, terima kasih. Setiap teguran untuk kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ketika firman itu dia dengar lagi, iya banyak hal yang gak benar, aku sadar aku belum benar, hidupku masih banyak salah. Saudara, orang yang begini, hidupnya kira-kira bisa berubah nggak? Sikap begini ini membuat orang hidup berubah nggak? Pasti berubah kalau dia mau benar-benar mendengar firman itu. Karena ketika dengar, dia sadar memang ada hal-hal yang perlu aku perbarui karena itu tidak bermanfaat. Dan hanya firman ini yang nanti bermanfaat kalau aku hidup seperti yang firman Tuhan ini katakan. Baru aku menikmati manfaat hidup ini yang sebenarnya. Tapi kalau aku masih hidup seperti yang mau firman selesaikan ini, itu saya nanti nggak ada manfaatnya. Hidup dalam kesalahan, hidup dalam kelakuan yang nggak sesuai dengan firman Tuhan, dan orang yang hidupnya nggak bertumbuh dalam kebenaran firman. Selama orang belum bisa mendengar seperti apa yang Tuhan kehendaki ini, hidupnya nggak akan berubah sampai kapanpun. Karena baru firman ini dia dengar, sudah dia tolak. Firman ini dia dengar, ini namanya orang gak mendengar firman, sekalipun dia nampaknya duduk di gereja dengan khotbah, tapi sebetulnya dia gak mendengarkan itu, karena dia lawan kebenaran itu. Seperti orang pemimpin tokoh agama yang kaya itu, pemimpin agama atau pemimpin orang kaya itu, ketika menemui Yesus, dia tanya hidup kekal, ditanyakan tentang beberapa kebenaran yang dia sudah lakukan, dia sudah lakukan semua. Tapi satu hal aja, kamu benar mau masuk hidup yang kekal, ayo ikut aku. Aku punya kebenaran yang bisa membawa kamu hidup kekal saat ada. Ya dong, tinggalkan apa yang kamu miliki dulu lah. Ya, apa yang mungkin dia miliki kebenarannya, kekayaannya semua. Ayo belajar sama aku akan mengajar kamu. Karena firman Tuhan, Yesus adalah firman yang hidup. Dia ingin mengajar. Ternyata orang ini gak siap. Dia tinggalkan Tuhan Yesus. Nah, memang gak gampang saudara untuk mendengarkan firman sesuai dengan yang Tuhan mau. Tapi mari kalau kita belajar, kita sadar ini bermanfaat untuk kita menikmati hidup yang berbahagia. Ini baru poin pertama. Terus yang kedua, poin yang kedua kembali ke Lukas 11 ayat 27. Mereka adalah berbahagia jikalau yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara. Ya tak? Berbahagialah ibu yang telah mengundang, itu ayat 28. Yang mereka berbahagia itu mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Kata memelihara itu berlaku untuk sesuatu yang hidup biasanya. Ya tumbuhan itu ya tetap hidup sama, tapi ini bicara lebih lagi kepada makhluk hidup. Ibaratnya ya bisa binatang, anjing, kucing. Kalau kita namanya memelihara sesuatu yang hidup, itu butuh suatu perhatian. Apalagi kalau kita menghendaki supaya yang kita pelihara itu bertumbuh dengan baik, dengan sehat. Kita harus, kalau namanya memelihara, itu membutuhkan perawatan. Betul nggak? Membutuhkan perawatan. Apalagi ini yang dikatakan memelihara, ini memelihara apa? Firman yang sudah kita dengar, kita pelihara. Tadi dengar aja sudah nggak mau, nggak bisa. Sekarang mereka mau dengar, tapi bukan hanya sekedar dengar. Dia juga kalau mau berbahagia itu memelihara. Nah, supaya firman itu bertumbuh terus, hidup. Karena firman itu dari kecil itu membangun iman. Iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran itu oleh firman Kristus. Betul? Amin. Nah, bagaimana kita memelihara firman? Yakobus mengatakan kalau firman itu kita pelihara untuk hidup,
Firman itu menjadi kehidupan kita, kelakuan kita, gaya hidup kita. Karena kalau tidak ada perbuatan, iman itu akan mati. Artinya tidak terpelihara gitu loh saudara. Saudara sudah dengar firman Tuhan, amin. Imanmu sudah mulai tumbuh. Tinggal melihara itu memang nggak gampang saudara. Enak memulai daripada memelihara. Tapi kalau saudara mau berbahagia, karena ini jaminan kebahagiaan, mereka yang memelihara. Artinya firman itu yang sudah mulai membangun iman kita, kita pelihara. Dengan bagaimana supaya iman itu semakin bertambah-tambah, bertumbuh-tumbuh. Nah itu melalui bagaimana kita belajar untuk hidup sesuai dengan firman tadi. Ya kan? Jadi saudara mulai sadar bahwa seperti kalau kita memelihara hewan aja membutuhkan perhatian setiap hari. Tidak bisa kita makan anjing ini saya kasih makanan, kecuali kalau ular saudara. Dikasih makan sebulan dia nggak makan tidak apa-apa, betul nggak? Tapi kalau itu kan iblis itu. Kalau binatang yang biasa yang baik, kucing, anjing, setiap hari dia butuh makanan. Makanan, air, kalau perlu dimandiin, diberi vitamin, sehat, baik. Ketika saudara memelihara firman itu, merawatnya seperti apalah satu yang hidup yang saudara kasih, yang paling saudara utamakan, saudara pasti akan menjaga bagaimana firman itu bisa tumbuh semakin bertumbuh terus, semakin besar. Karena firman itu seperti biji sesawi, kecil tapi dia bisa menjadi pohon, betul nggak ya? Dimana burung-burung bisa bersarang, bisa berbuah. Kalau saudara tidak memanfaatkan, cuma mendengar firman terus dengar, saudara tidak belajar untuk memelihara firman itu menjadi kehidupan, saudara sampai kapanpun jadi orang Kristen nggak akan menjadi ciptaan yang baru. Benar nggak? Ciptaan yang baru itu dibentuk dari orang yang memelihara firman. Kehidupannya dibangun oleh firman itu tadi. Dia akan mengalami satu proses menjadi ciptaan yang baru. Beda saudara. Orang kalau sudah mulai memelihara firman, imannya mulai tumbuh, dia mulai menjaga terus, berubah saudara. Hidupnya pasti dari sehari berubah. Kelihatan saudara kesetiaannya. Dia sangat setia saudara menjaga hidupnya, tidak sembarangan. Ya namanya dalam ibadah aja saudara. Kalau kita lihat, ya toh, dia orang kalau sudah berbahagia itu meninggalkan sesuatu yang membuat dia berbahagia itu berat. Ibaratnya dalam ibadah aja. Saudara, kalau bagaimana memelihara iman kita, itu ada satu ayat ya, bagaimana kita mulai dari ibadah aja lah. Dalam situasi ini memang orang sudah mulai banyak di gereja yang gede nggak bisa ibadah. Padahal sebetulnya kalau kita masih punya kesempatan, itu peluang yang luar biasa. Kita mau berubah hidup kita selalu, yang memperbarui firman Tuhan. Saudara, kalau kita mau setia, terus terang, bagaimana kita bisa tetap setia menjaga kehidupan kita di dalam Tuhan. Dalam Roma 12 ayat 1 saudara sudah hafal nggak usah ribut. Demi kemurahan Allah, ya toh, demi kemurahan Allah hendaklah, Roma 12 ayat 1, hendaklah kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kalau saudara baca itu saudara, itu bicara ibadah dalam arti kehidupan sehari-hari untuk mengalami perubahan. Ayat 2 itu tadi. Karena itu berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya, supaya kamu dapat membedakan itu sehari-hari. Tapi ibadah di sini kata mempersembahkan. Demi kemurahan Allah hendaklah kamu mempersembahkan hidupmu. Saudara, kita datang ke gereja itu sudah mempersembahkan tubuh kita. Apa yang kita persembahkan? Waktu. Ya kan? Waktu kita, pikiran kita, milik kita, untuk apa yang kita bawa itu mempersembahkan hidup kita ini, apa yang kita peroleh dari kehidupan kita. Kudus artinya gaya hidup kita sehari-hari itu selalu dibaharui oleh kebenaran firman Tuhan. Jadi kita datang ke gereja itu kita sadar kita harus dibaharui terus, menjaga kekudusan dan berkenan. Saudara, ketika kita datang di gereja, kita mau melayani Tuhan, kita mau datang mempersembahkan kepada Tuhan, itu berkenan enggak, itu bukan dari Tuhan yang menentukan, dari kita saudara. Banyak orang dari
kadang-kadang karena pengajaran yang kadang-kadang mengajarkan bahwa kebahagiaan itu karena sukses. Kalau saudara beribadah dengan rajin, saudara pasti sukses. Saudara pasti diberkati. Saudara melayani, saudara pasti diberkati. Berkat dalam arti itu seringkali dihubungkan dengan hal-hal yang sifatnya keuangan, utang lunas. Nah, ketika begitu saudara, motivasi ibadah kita itu nanti akhirnya kalau kita datang ke gereja untuk melakukan pelayanan, untuk datang ibadah, untuk apapun, untuk memberikan persembahan supaya apa? Kita diberkati. Artinya fokus kita lebih kepada berkat atau lebih kepada sumbernya. Nah ini, coba saudara renungkan. Jadi nanti kalau nggak ada berkat, nanti buktinya ibadahku kurang apa? Pelayananku kurang apa? Kok aku masih begini aja? Berarti fokus kita kemana selama ini? Nah, kok utangku tetap gini aja? Padahal aku sudah berusaha maksimal. Tuhan tahu loh saudara. Dia tahu bukan hanya aktivitas lahiriah, hati kita. Ketika saudara datang kepada Tuhan, satu tujuan mempersembahkan. Apa namanya mempersembahkan itu? Memberikan sesuatu wananya datang, ya kan? Memberikan. Nah, kita mengharapkan berkat itu bukan mempersembahkan, apa itu? Mengharapkan. Nah, golongan mengharapkan saya datang, aku datang dan diberkati. Aku melayani biar diberkati. Aku hidup kudus biar diberkati. Nah, ini kadang-kadang ada pengajaran yang kurang pas, membuat orang motivasinya tanpa sadar mamon. Padahal Tuhan mengatakan tidak bisa orang yang datang kepada Tuhan menyembah mamon dan menyembah Tuhan. Jangan sampai teralihkan dengan perkara-perkara yang dari dunia. Utamakan Tuhan dulu lah. Saya percaya ketika saudara mengutamakan Tuhan, Tuhan itu luar biasa baiknya. Amin. Datang kepada Dia demi kemurahan Allah. Hendaklah kamu mempersembahkan. Tuhan itu murah hati sangat sekali. Persembahkan, artinya berikan apa yang saudara inginkan dengan rela. Berkenan itu dengan kerelaan. Kalau nggak rela saudara, percuma. Rela saudara waktumu, ibaratnya rugi lah gara-gara nih gereja. Wah jadi kismene hasilku, ini gara-gara tanggal nih gereja hasil segini kepotong, hilang. Ya, gara-gara nih gereja aku malah harus memberi. Wah, gak malah itu untung malah memberi. Saudara, itu beda saudara. Berkenan itu artinya saudara lakukan dengan satu kerelaan. Tuhan menghendaki sesuatu yang kita lakukan bagi Dia itu rela. Yang berkenan dan yang sempurna itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah itu juga di gereja tapi juga di luar. Kita sama-sama menjaga keseimbangan. Bagaimana kita bisa memberikan persembahan hidup kepada Tuhan itu benar-benar nyata saudara. Masa-masa ini saudara, seakan-akan pekerjaan iblis itu untuk menjauhkan itu melalui ini penyakit, melalui apa, sehingga ada orang-orang yang akhirnya memang terpaksa tidak bisa beribadah. Ada yang di gereja gede, tapi kan ada juga yang bisa gitu. Karena yang memang yang gereja sudah jemaahnya ratusan ribuan itu wis tidak bisa. Itu batasnya ibadah itu 30-40 orang kok rata-rata. Kalau di kota besar yang jemaahnya ribuan, tapi mungkin yang ratusan aja masih bisa lah. Masih bisa asal jaga jarak. Banyak orang ketika gerejanya masih bisa, dia sudah terlanjur keenaan nggak ibadah, mau ibadah, orang kalau udah ya sudahlah, akhirnya tambah melemah. Mau maju lagi berat. Nah, ini orang lama-lama bisa tanpa sadar dia turun imannya, turun kesetiaannya, gak sadar, di luar kesadaran, lemah imannya. Coba Wahyu ya, Wahyu pasal yang kedua ayat 1 sampai ke 5 ya. Wahyu pasal 2 mulai ayat 1 dulu. Ya ini yang perlu kita pelihara di sini. Karena kalau kita tidak memelihara, saudara ya di Wahyu pasal 2 ayat yang ke-1, ya kan? Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Terus 2, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu
maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Luar biasa kan? Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ini luar biasa. Tuhan memuji waktu itu. Orang-orang yang cinta mula-mula itu biasanya luar biasa, saudara. Ya loh, luar biasa, setia ibadah, setia pelayanan, setia apapun lah, persembahan, setia semuanya. Dia jaga jarak, dia jaga kekudusan. Dia benar-benar, ya loh, engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Artinya dia nggak bisa kompromi dengan hal-hal yang jahat. Engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Dia tidak gampang disesatkan. Tidak gampang disesatkan dengan kata-kata manis dari hamba Tuhan atau dari apa yang nampaknya. Tapi dia sadar karena dia suka meneliti firman. Dia tahu yang nggak benar, dia nggak mau. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, ya bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, nabi-nabi palsu, bidat-bidat. Orang yang begini luar biasa, Tuhan puji. Tapi kalau kita baca terus ayat seterusnya, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Nah, dia mengalami apapun, mungkin dikucilkan, mungkin dia dilepas dari keluarganya. Dia mengalami penderitaan apapun, dia mengalami kekurangan dalam kemerosotan, dalam ekonominya, dalam menghadapi apapun. Dia tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Tetap setia. Aku nggak mau terpengaruh dengan kondisi-kondisi apapun yang sedang ku alami. Saat ini banyak orang goncang. Baik karena COVID ini yang kalau saudara di sini mungkin nggak sampai rugi ratusan juta, puluhan atau jutaan aja. Saudara kalau di kota besar, saudara saya dengar ada yang ruginya sampai ratusan miliar gara-gara COVID-19 ini. Bahkan saya dapat video atau di TV juga keluar itu orang yang mau ngambil deposito di banknya itu 45 miliar sampai dijejer di pinggir jalan. Saudara tahu ya, itu ya di sorting di BCA, ada yang di Bukopin. Saudara tahu bank BCA segitu dulu nggak mungkin bisa jatuh, kuatnya minta ampun. Orang kota semua percaya BCA. Sekarang kami nggak bisa bayar apa yang didepositokan karena wah ini goncang. Tapi dikatakan dia menderita oleh karena dia tidak mau meninggalkan nama Tuhan, kecewa sama Tuhan. Tidak, aku tetap memandang Tuhan, aku tidak mau kecewa dengan apapun juga karena Tuhan Yesus. Dan engkau tidak mengenal lelah. Wah, dia setia banget. Ibadah, dalam sepanjang ibadah dia ngikuti, tidak kenal lelah. Ya toh. Ini namanya orang yang setia dalam memelihara firman Tuhan. Ya toh, berbahagia yang memelihara. Terus ayat yang keempat ini. Setelah itu ayat yang keempat kita lihat. Namun demikian, nah, ujung-ujungnya aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Saya ingat Buya pernah cerita, ketika orang baru percaya, cinta mula-mula, wah menggebu-gebu, bener gak? Ini pengalaman loh, saya juga ngalami kok. Menggebu-gebu banget nih. Saya di Jakarta ibadah sehari 4 kali saudara-saudara waktu itu, saya masih baru kerja. 3 kali, pokoknya muter-muter, gereja muter-muter ya. Jadi di Abalah, waktu itu gereja Yesus Tuhan, terus di GSJA, di Senen, terus nanti cari lagi di gereja, aduh, saya sampai kayak orang kan, cinta mula-mula saudara. Tapi setelah mulai semakin lama merosot. Tapi saya masih kadang-kadang membanggakan yang dulu saudara. Wah, dulu aku luar biasa loh. Dulu, yang dulu tuh enggak. Nanti kita saat mana yang nilai kita yang itu bukan yang dulu, tapi yang kemudian yang terakhir itu saudara yang menentukan, bukan yang dulu. Dulunya hebat, luar biasa, setia terhadap apapun firman Tuhan. Saya siap, saya kerjakan. Oke. Tapi lama-kelamaan ini namanya orang sudah meninggalkan kasihmu yang semula. Ini Tuhan tegur. Terus ayat yang kelima. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh.
Ini disadari nggak? Nggak disadari saudara oleh jemaat. Tuhan yang mengingatkan, engkau ini telah jatuh dalam. Betapa dalamnya, berarti sudah sangat dalam engkau ini jatuhnya. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Ayo kita jangan mau dilemahkan gitu loh, dengan kondisi apapun saat ini. Dengan COVID-19 itu bukan alasan. Kita masih bisa berinteraksi dengan orang umum, tapi ke gereja nggak berani. Lucu kan? Padahal setiap hari di pasar di mana berani. Padahal saudara megang duit itu aja lebih bahaya dari di sini nggak megang apa-apanya. Megang kursi, megang apa, disediain sanitizer, cuci tangan. Dengan jemaat cuma saling nyembah tok, nggak salaman. Kita mau nggak nyentuh apa-apa isa kecuali pintu itu tok lah. Ya, habis itu disabun di depan hilang guys. Di pasar kita nggak bisa, setiap saat itu belum tentu bisa. Kita pegang duit, oper duit, susoe, nyekel terong di sayur, itu tidak tahu dipegang orang. Kita berani berinteraksi dengan masyarakat umum, kata ke gereja nggak berani, takut nanti kena COVID. Nah ini kadang-kadang. Nah tapi kalau kita lihat, mari kita dikatakan ini, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. Kaki dian itu lampu, saudara. Terang yang diberikan kepada engkau itu. Jangan sampai Tuhan ambil. Gelap kalau diambil, saudara sudah kehilangan jalan. Firman itu adalah terang, pelita bagi jalanku dan pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau sampai itu dicabut, firman itu karena sudah tidak saudara pelihara, saudara kehilangan tujuan saudara. Mari kita jaga saudara, mumpung kita ini sadar, kita nggak tahu masa akhir ini kapan. Banyak orang, ada yang menubuatkan ini masa akhir, akan terjadi sesuatu yang lebih parah lagi. Tapi selama saudara bisa, ketika saudara dengar firman, saudara pelihara. Kebahagiaanmu nggak bisa dipengaruhi oleh penyakit apapun ini. Amin. Oleh pandemi yang mungkin lebih berat dari saat ini, oleh ekonomi yang lebih parah. Karena firman Tuhan yang mengatakan Tuhan Yesus sendiri, orang yang mendengar dan memelihara firman Tuhan itu loh yang berbahagia. Buktinya apa sih? Kita tidak usah ngomong jauh-jauh. Di dalam Alkitab saya nggak kasih contoh manusia. Kalau dalam Alkitab jelas, mereka yang benar-benar menikmati kehidupan di dalam mendengar dan memelihara firman. Itu saya sering kita dengar Rasul Paulus itu benar-benar saya percaya dia gol dalam memelihara firman Tuhan. Sehingga ketika dia mengalami apapun penderitaan, dia anggap sama aja dengan dia orang merdeka. Di penjara, dia bisa menyampaikan sukacita, dia bisa berbahagia. Ketika dia harus mengalami penjara yang terberat pun, dipasung kakinya, dia masih bisa menyanyi. Artinya apa? Kebahagiaannya itu tidak bisa dipengaruhi dengan penderitaan apapun, dengan ancaman. Padahal itu dia bisa dihukum mati. Kita nggak tahu habis itu Paulus dihukum mati atau apa. Tapi yang jelas dia sudah dianggap penjahat yang harus dihilangkan lah, seperti Tuhan Yesus itu. Tapi dia tidak masalah, karena justru setelah dia keluar di surat-surat akhirnya dia katakan hidup bagi Kristus, mati keuntungan. Dan dalam surat Timotius, aku telah mencapai garis akhir, finish. Sekarang telah tersedia bagiku apa? Mahkota kehidupan. Orang yang begini ini orang yang berbahagia saudara, karena dia berjuang bukan seperti tadi apa? Metamorfosa, fata morgana. Dia bukan mencari mengejar sesuatu yang fata morgana, semu, bahagia semu. Tapi dia sudah menemukan kebahagiaan yang sejati. Sehingga di saat penderitaannya dia matinya martir juga. Dia katakan, kematianku sudah dekat. Betul nggak? Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kehidupan. Dia sudah mencapai finish. Bahagia dia, mati dalam kebahagiaan. Karena kebahagiaannya bukan kebahagiaan yang fana. Kalau kebahagiaan hanya apa yang kita kumpulkan di dunia, saudara, banyak hal. Nanti orang-orang yang sudah mendapatkan semuanya yang dulu dia katakan, ini yang bisa membahagiakan saya. Ya nampaknya saat itu dia bisa. Tapi nanti
ada saatnya juga. Ketika dia saat terakhir, dia bisa merasakan ternyata. Saya sering membaca itu, pengalaman terakhir seseorang. Ternyata apa yang sudah aku rasakan, yang sudah aku kumpulkan ini, kayak Salomo, usaha menjaring angin. Kalau dia tidak memiliki Kristus sebagai tujuan hidup yang kekal. Tetapi kalau dia sudah mendapatkan itu seperti itu, sekalipun dia diberkati, tapi pandangannya tidak terpengaruh oleh segala berkat, dia hanya melihat Kristus. Tuhan izinkan mengalami apapun dalam hal-hal yang fana ini, harus kehilangan atau harus apa, dia tetap berbahagia. Masalah ini saat ini kita tidak tahu. Di depan kita sampai kapan ini, banyak orang tanya, sampai kapan ini corona ini? Bahkan ada yang nanti hari ini ada yang lebih besar. Saya tidak mikir lah. Yang mikir bagaimana saya bisa tetap memelihara firman Allah yang sudah kita terima, untuk benar-benar kita seperti menjaga. Karena kita tahu itu hidup, firman itu hidup, untuk membangun iman kita semakin bertumbuh. Karena bisa dikatakan seperti pohon berbuah, sehingga kita benar-benar akan menikmati apa yang kita tuju, kebahagiaan kekal. Mari kita sudah belajar, memang inilah yang Tuhan inginkan bagi hidup kita, persembahan yang hidup, kudus, berkenan, dan yang sempurna, yaitu saudara benar-benar bisa menjadi ciptaan yang baru. Amin. Menjadi ciptaan yang baru, supaya benar-benar saudara bisa masuk seperti kerajaan Allah yang Tuhan katakan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 3 dan 5 itu. Malam hari ini mari kita belajar, ayo. Jangan mundur, jangan lemah. Kita seringkali kuat hanya seketika. Melalui pujian kita seakan-akan kuat. Tuhan tidak terpengaruh dengan pujianmu, dengan sikapmu, dengan apapun, kalau tidak diimbangi dari dalam hati kita. Benar? Kalau nggak diimbangi dengan gaya hidup kita, kalau pas puji Tuhan sampai nangis-nangis, serius sekali. Tapi hati kita Tuhan juga tahu. Habis itu aktivitas kita juga Tuhan tahu. Kesetiaan kita juga Tuhan tahu. Kedisiplinan kita dalam kita melayani Tuhan, apapun Tuhan tahu. Itu nilainya di situ, saudara. Bukan hanya saat-saat tertentu. Karena persembahan ibadah yang sejati itu ibadah terus menerus di dalam hidup kita, dibangun di dalam firman Tuhan. Mari kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Main musik aja ke depan. Kami mengucap syukur malam hari ini, melalui firman-Mu, biarlah kami menyadari nilai-nilai kebahagiaan bukan di dunia, bukan berasal dari dunia, tetapi semua hanya berasal dari kebenaran, dari firman-Mu yang kami dengar dan kami pelihara, menyatu dalam kehidupan kami. Karena Engkau sendiri yang mengatakan. Karena itu kami mau belajar. Seberapapun kami sudah mendengar firman-Mu, kami mau memelihara dengan hidup kami, yang bisa menyatakan kemuliaan-Mu, bisa menyatakan kesaksian, untuk bagaimana hidup kami bisa semakin berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan hamba mengucap syukur. Amin.